Terima kasih Saudari Lili yang telah memimpin pembacaan parita. Rama Ramani, Bapak Ibu dan kalian Amita, mari kita sapa terlebih dahulu penceramah kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang terhormat Romo Selamat Rojali. Namo Buddhaya Sukihotu Romo. Namo Buddhaya Sukihotu, Pak Simon, dan Ibu Bapak semua. Selamat sore di Amerika, selamat pagi di Indonesia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sekali lagi sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Romo untuk memberikan pencerahan pada kami semua. Romo, saya kira Bapak Ibu kalian Amita sudah menanti dan menunggu siap untuk mendengarkan uraian Dhamma dari Romo. Oleh karena itu, waktu saya berikan kepada Romo untuk memulainya. Silakan Romo, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Simon. Ibu Bapak, saudara-saudara semua, bahagia sekali pada hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan kusala kama dengan berbagi dhamma dengan topik kelahiran dan alam-alam, di mana secara tagline ditulis sebagai Choose Your Destiny. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara semua, perkenankan saya untuk berbagi screen, share screen. Boleh ya? Silakan Romo. Ya, sebentar. Nah, Ibu Bapak semua, apakah screen-nya sudah bisa nampak? Romo punya belum, Romo? Belum ya? Ya. Sudah terlihat? Masih belum? Sudah. Oh, sudah. Di tempat saya belum. Sudah terlihat. Sudah ya? Bagus kok, Romo. Oke. Baik, kita akan mulai ya. Jadi, apa yang akan kita bahas pada hari ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari yang pernah kita bahas sekitar 1,5 bulan yang lalu, yaitu tentang 1,5 bulan lalu kita mengambil topik judulnya Project Kematian yang Berbahagia ya. Jadi tentang kematian esensinya ya. Kita telah bahas itu. Kemudian hari ini menyambung dari kematian itu kelahiran ya. Tapi sebelum kita masuk kepada topiknya ya, ada satu pertanyaan sebenarnya. Ibu Bapak semua. Kelahiran itu kan kita kan sekarang sudah after the fact nih, sudah lahir gitu kan. Ya kan? Jadi istilahnya kalau di dalam audit itu after the fact. Jadi fakta kelahiran kita tuh sudah terjadi. Sudah berlalu. Dan kita sekarang semua sudah menjadi orang-orang yang dewasa. Yang sudah umurnya bervariasi tentunya, ya. Nah, topik kelahiran yang sekarang ini bagi kita semua yang sudah after the fact, sudah lahir ya. Itu bisa muncul satu pertanyaan. Apakah benar kehidupan yang akan datang itu ada? Nah, ini satu pertanyaan yang sangat penting sebenarnya. Karena apa? Umat Buddha ini kan berkembang, ya kan? Sedangkan pelajaran agama Buddha itu sangat banyak sekali di media sosial, ya. Tapi banyak umat Buddha mereka mempelajari itu secara tersebar sehingga mereka tidak tahu mulainya dari mana untuk belajar itu. Sehingga dengan perkembangan cara berpikir orang-orang zaman sekarang, ya, mereka lebih banyak menggunakan senses, indera-indera untuk membuktikan sesuatu, ya kan, untuk membuktikan sesuatu. Salah satunya
yaitu kalau kita bicara nanti akan terlahir lagi. Nah, mereka akan bertanya-tanya bagaimana cara membuktikannya, apakah kehidupan yang akan datang itu ada atau tidak, Ibu Bapak. Ya. Nah, saya di sini berikan dua approach. Approach yang pertama, ya, kehidupan yang akan datang tidak ada. Nah, kalau kehidupan yang akan datang tidak ada, maka kita tidak perlu membahas pada hari ini, betul nggak? Ya kan? Ya. Jadi kelahiran tak perlu dibahas lagi. Walaupun dalam batin, dalam pikiran ibu bapak semua mungkin ragu-ragu juga, apa benar ya ada atau tidak, ya kan? Ya, karena apa? Di antara kita semua ini belum ada yang mengalami kehidupan yang akan datang, betul nggak? Yang ada sudah lewat semua. Sudah lewat. Dan sebagian besar di antara kita hanya tahu kita pernah lahir. Di kehidupan ini. Di kehidupan sebelumnya tidak tahu juga. Ya kan? Tidak tahu juga. Nah, ini opsi yang pertama kemungkinannya yaitu tidak ada. Option 1 dari pertanyaan ini. Ya. Nah, opsi yang kedua, ada kehidupan kelahiran yang akan datang. Ada. Nah, cuma timbul another questions. Ya. Bagaimana cara membuktikannya? Ya, bagaimana cara membuktikannya? Kemudian kalaupun ada, kita akan lahir kemana? Itu another question lagi. Kemudian yang ketiga, yakinkah kita tidak salah lokasi nanti waktu lahir? Ya. Jadi di sini akan lahir kemana? Disinilah kita nanti choose our destiny tentunya. Ya. Tapi ketika choosing our destiny itu yakin nggak kita tidak salah lokasi? Ya. Kemudian yang keempat, what's next? Begitu kan? Tapi di antara opsi 1 dan 2, ya, tetap di pikiran orang-orang yang zaman sekarang akan muncul satu keraguan. Ada atau tidak? Begitu kan? Ya, ada atau tidak? Nah, kalau disuruh pilih, saudara-saudara, opsi 1 tidak ada, itu kan satu option, pilihan. Yang kedua, ada. Jadi antara ada dan tidak ada. Kalau ada dan tidak ada di dalam pikiran kita harus pakai asumsi. Assumption. Ya. Artinya apa? Asumsi ini asumsi sebelum kita lahir. Kalau asumsinya tidak ada, ya, artinya semua action kita di dalam kehidupan ini tidak ada manfaatnya untuk nanti. Betul nggak? Ya kan? Sehingga setiap orang kalau menganut asumsi yang nomor 1, maka tindakan dia dalam kehidupan sehari-hari, ya, itu bisa semaunya. Dunia makin kacau, ya kan? Semaunya, karena nanti tidak ada lagi kehidupan, begitu toh, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, kalau kita menggunakan opsi nomor 1. Kalau pergunakan opsi yang nomor 2, ada, kita asumsinya ada, ya kan? Apakah kita akan lebih baik nanti dibandingkan sekarang? Nah, artinya, Ibu Bapak, saudara-saudara semua, ya, dari 2 opsi yang ini, ya, opsi yang terburuk yang mana? Yang terjelek terjadi. Opsi 2 kan? Betul nggak? Kalau opsi 1 itu tidak perlu ada pembahasan lagi tentunya. Ya kan? Tidak perlu ada pembahasan lagi. Tapi kita harus menggunakan asumsi. Mau pakai asumsi yang mana? Begitu kan? Ya. Nah, tentu kita kalau urusan kelahiran, kita harus ambil asumsi yang terburuk, yang terjelek. Ya, yang terjelek. Yaitu asumsi yang terjelek adalah kita lahir lagi nanti. Ya kan? Kita lahir lagi. Dan kalau lahir lagi, asumsi yang terjelek, ada ancaman di situ. Ada ancaman, ya kan? Ada ancaman. Lahirnya nanti kemana? Nyasar atau tidak? Begitu kan, ancaman.
Kemudian yang nomor 4, kita harus lakukan suatu prevention. Langkah-langkah pencegahan agar lahirnya sesuai dengan destiny yang kita mau. Ya kan? Dan tidak menyasar, tidak salah lokasi, tidak salah alam, tidak salah keluarga, tidak salah lingkungan. Karena kalau lingkungannya menjadi yang lebih hektik, lebih rumit, ya, lebih complicated, ya, itu kan lebih berbahaya, betul nggak? Lebih berbahaya. Apalagi bagi umat Buddha. Mereka ingin mendapatkan kebahagiaan yang lebih tinggi tentunya. Bukan hanya sekedar biasa, ya kan? Artinya di nomor 4 harus ada action, prevention. Supaya apapun alam yang kita pilih, we choose the destiny, ya, kita tidak salah lokasi, ya, tidak salah lokasi, tidak salah negara, tidak salah keluarga, tidak salah pergaulan dan sebagainya, tidak salah di situ. Ya, jadi saudara-saudara, ibu bapak semua, kalau ada dua opsi ini tidak ada dan ada, maka kita harus pilih andaikan ada. Jangan andaikan tidak ada, itu bahaya. Kalau kita berasumsi yang nomor 1, bahaya nggak? Bahaya, tahu-tahu ada kelahiran yang akan datang. Nah, kita belum ada prevention, belum ada langkah-langkah pencegahan agar tidak menyasar, agar tidak salah lokasi, agar tidak menderita, agar tidak lebih menderita daripada kondisi yang saat ini, ya, agar tidak menderita. Ya, jadi kalau kita pakai opsi yang nomor 1 sebagai asumsi, itu bahayanya besar. Bahayanya nanti pada saat menjelang meninggal dunia, ya kan, timbul suatu keraguan, waduh bahaya nih. Tahu-tahu ada, begitu kan? Ya, tahu-tahu ada. Kan penelitiannya sudah banyak tuh ya, yang untuk menjelang meninggal dunia seperti apa ya, yang kita bahas pada waktu yang lalu. Ya, seperti itu. Nah, ini proses kematian pada waktu yang lalu, saya akan flash sekitar 2 slide ya. Saya flash ya. Nah, menjelang kematian, meninggal dunia, ya. Ini ada bioskop film, film kehidupan kita. Film kehidupan itu ada film kehidupan. Sungguh-sungguh kehidupan itu pernah terjadi, dia tayang ulang. Ya. Dia muncul kembali. Apapun perbuatan kita yang terkesan. Nah, ini namanya perbuatan sebagai objek dari menjelang meninggal dunia. Atau symbolize dari film tersebut. Symbolize dari perbuatan tersebut, simbol dari perbuatan. Kalau tadi berupa perbuatan, misalnya kita sedang berkebaktian, atau kita sedang berdana, atau kita sedang bekerja, dia akan muncul seperti itu. Nah, jenis yang kedua adalah simbolnya, symbolize, ya. Kalau yang pertama ini kama namanya, sebagai objek, sehingga disebut kama aramana, ya. Kalau yang kedua ini simbol dari kama. Artinya apa kalau simbol dari kama? Kama nimita sebagai objek, sehingga disebut kama nimita aramana. Ya, simbol dari misalnya kalau misalnya sedang berkebaktian di wihara atau kita sedang berdana kepada biku yang pindah patah, ya, maka akan muncul misalnya bowl misalnya, ya, sebagai simbolnya yang terbayang tampak di film itu bowlnya. Kalau yang pertama perbuatannya, actionnya ketika kita berdana, ya, atau simbol destiny, tempat kelahiran yang akan datang itu seperti apa. Nah, ini bisa tayang salah satu atau kombinasi dari 3 ini bisa muncul, ya, menjelang meninggal dunia, ya. Nah, kemudian apapun yang muncul ini yang paling terkesan saat itu akan muncul. Nah, ini secara abhidhamma, proses marana sanawiti, proses pikiran menjelang mati, meninggal dunia, kita pernah bahas waktu itu. Ada satu sebenarnya yang sangat penting. Begitu menjelang akhir, di sini ada yang J, ya, jawana, ya. Jawana ini dorongan, pikiran yang mendorong action untuk sebelum meninggal dunia. Karena C di sini, cuti. Cuti ini adalah meninggal. Cuti adalah meninggal.
J ini adalah action secara pikiran. Nanti terekspresi di dalam ucapan, tindakan, dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada objeknya. Objeknya adalah salah satu yang tadi. Salah satu ini. Walaupun sebelum ini terjadi, objek tadi bisa silih berganti tuh. Kombinasi. Namun di akhir, yang paling akhir sekali, ada objek chosen. Objek yang dipilih oleh pikiran kita untuk menetap di situ kuat. Ya, objek di sini. Nah, objek dari action menjelang mati, menjelang meninggal dunia inilah yang akan mengikut dan diambil oleh objek PS. PS ini Pati Sandi, pikiran lahir. Ya. Jadi objek yang di sini akan terbawa ke sini. Ya, akan terbawa ke sini. Ya, akan dialami oleh PS. Ya. Nah, disinilah lahir. Nah, waktu 1,5 bulan yang lalu kita sudah bahas bagaimana memanage ini, betul nggak? Supaya objeknya clear dan batinnya very good, ya kan? Great, ya di sini, ya kan? Kita sudah belajar itu. Sekarang lahir nih, kita masuk ke sini, oke? Ya, jadi ini pelajaran yang lalu. Nah, tadi kita sudah bahas, pertanyakan, bagaimana cara membuktikan alam-alam kehidupan yang akan datang, kelahiran yang akan datang. Nah, di sini saya berikan 4 pendekatan approach untuk pembuktian. Ya. Approach yang pertama adalah studi literatur. Capita selecta. Dari buku-buku literatur. Ya. Nah, yang kedua approach-nya adalah studi pengalaman orang lain atau pengalaman sendiri. Yang kedua. Yang ketiga, studi pembuktian melalui praktik berdasarkan metodologi dari literatur yang diyakini. Nah, yang keempat, pendekatan ilmiah melalui jangkauan indera, Ibu Bapak. Jadi, kalau ada orang-orang yang bertanya, baik itu Buddhis maupun non-Buddhis, kita berikan pertanyaan option yang 2 yang pertama tadi, ada atau tidak ada. Kemudian kalau mereka bilang, tidak ada, pertanyakan ulang. Yakin tidak ada, kalau nanti ada bagaimana? Begitu kan? Ya kan? Nah, andaikan oke deh kalau begitu. Andaikan nanti ada. Nah, bagaimana sekarang membuktikannya? Nah, berikan 4 approach ini. Ya. Jadi approach yang pertama, studi literatur, saya tanya kepada Ibu Bapak. Ya. Hampir di setiap religion itu mengakui ada alam kehidupan, betul? Kelahiran yang akan datang. Whatever sebutannya, terserah. Ya kan? Nah, sekarang untuk studi literatur ini, saudara-saudara, khusus kita umat Buddha itu memiliki literatur apa untuk membuktikan alam-alam? Nah, umat Buddha memiliki Tipitaka, ya toh? Kitab sucinya. Religion yang lain, dia punya kitab suci juga, betul nggak? Punya kitab suci. It's okay, pakai kitab suci mereka bagi mereka. Nah, tapi bagi umat Buddha, literatur utama yaitu Tipitaka dan beberapa kitab penjelas maknanya. Ya. Kalau kita baca Tipitaka, di sini saya kutip beberapa suta ya. Beberapa suta dan dua yang ini Paramata Jotika dan Gambhira Kapanyati, ini 2 ini adalah kitab penjelas makna. Ya. Yang selain itu adalah Tipitaka, dari Tipitaka. Nah, dari Tipitaka, di dalam khotbah yang pertama Buddha itu menjelaskan banyak makhluk-makhluk yang mendengarkan khotbah Buddha dari alam-alam surga. Alam rendah tidak diceritakan alam rendah. Oke? Nah, kemudian Brahma Jala Sutta. Brahma Jala Sutta itu dibabarkan, di situ diceritakan makhluk-makhluk di alam Brahma. Ya, di alam Brahma dengan berbagai kelahiran. Ada yang kelahirannya sampai 40 kali bahkan lebih. Ya.
bahkan lebih. Nah, kemudian di Payasi Suta. Di Payasi Suta itu suatu perdebatan antara raja dengan Biku Kumara Kasapa. Ya, di mana raja ini hesitate, ragu, dan tidak percaya akan kehidupan yang akan datang. Ya, di mana raja tersebut mempertanyakan, saya udah kasih pesan kepada orang yang baik. Karena kan asumsinya, orang baik lahirnya ke surga. Betul nggak nantinya? Ya kan? Nah, saya udah kasih pesan, kata raja itu. Kalau kepada orang baik, kalau nanti kamu mati dan lahir di surga, kamu datang ke sini, kasih tahu saya. Tapi karena tidak datang, maka saya tidak percaya surga itu ada. Nah, seperti itu. Jadi yang saya berikan pesan itu tidak datang. Demikian juga yang orang yang jahat. Kan kalau jahat bisa masuk neraka. Disebutkan begitu. Ya kan? Karena di kondisi umum kan begitu. Kalau jahat bisa masuk neraka, katanya. Nah, raja ini titip pesan kepada orang jahat yang udah sekarat. Kamu jahat selama hidup ini. Nanti kalau kamu sudah mati, lahir di neraka, kamu kasih tahu ke saya. Neraka itu ada. Nah, ternyata tidak pernah ada laporan neraka itu ada dari yang dititipin pesan. Sehingga raja itu bilang, tidak ada neraka, nggak percaya saya. Nah, di situ Biku Kasapa di situ memberikan perumpamaan. Kalau orang sudah jatuh ke dalam penampungan kotoran manusia, penampungan kotoran. Kemudian dia diangkat dari penampungan kotoran itu, tertolong, ya. Kemudian dimandikan, dicuci, dipakein pengharum, ya, dipakein baju yang bagus. Kemudian disuruh masuk lagi ke situ, mau nggak? Nggak mau tentunya. Nah, itu mirip yang sudah masuk surga. Sudah bersih di surga, disuruh lapor. Dia nggak mau yang seperti itu. Nggak mau, ngapain lapor. Ya kan? Istilahnya alam manusia ini kotor menurut mereka. Begitu. Ya. Kemudian yang neraka tadi, ibarat orang sudah dekat dengan gilitin untuk dipenggal kepalanya oleh algojo. Kalau sekarang kan gilitin ya. Dulu penggal nih algojo. Ya kan? Kemudian orang itu bilang, tolong saya mau lapor dulu nih ke anak cucu saya bahwa saya akan dipenggal, ini ada di Papua nih cucu saya nih, di sana. Nah, Algojo mau nggak kalau udah seperti itu? Nggak mau. Ya kan? Penggal ya sudah. Ya kan? Nah, demikian orang yang masuk neraka. Setelah masuk neraka, dia nggak punya kesempatan lagi untuk lapor. Ya. Nah, ini Payasi Suta menarik sekali ya. Nanti search aja di internet ya, ada tuh. Bahasa Indonesia ada, Inggris ada. Ya. Ada Aganya Suta. Aganya Suta ini makhluk-makhluk yang di alam Brahma yang meninggal lahir ke alam manusia. Ya, di Aganya Suta. Cakawati Sihanada Suta, ini makhluk manusia utamanya, di mana umurnya berubah-ubah, ya, sesuai dengan moralnya. Mereka semakin merosot, ya. Nah, kemudian Dewa Duta Suta, cerita tentang neraka. Oh, ini seru nih Dewa Duta Suta nih tentang neraka. Atanatia Suta, ya. Jadi Ibu Bapak, ini beberapa suta yang sangat menarik kalau kita baca di situ, itu sangat menarik, ya. Khusus untuk surga, ya, alam-alam surga itu ada Wimanawatu namanya. Alam-alam setan itu ada Petawatu namanya, ya, kitabnya. Itu sudah ada in English maupun bahasa Indonesia ada, ya. Sangat menarik. Nah, membaca itu, jadi di kitab suci umat Buddha sebagai studi literatur itu sangat ekstensif, banyak sekali, ya. Yang mungkin kalau saudara-saudara sempat membaca literatur dari paham lain, mungkin tidak sebanyak di Tipitaka. Ya. Bahkan murid-murid Buddha banyak juga yang meninggal lahir di surga. Ya. Jadi satu kebaktian virtual di sini yang paling sangat menyentuh yaitu apa? Yang tidak ada di tempat lain. Tadi Ibu Lili membacakan mengundang para dewa, Aradana Dewata. Itu bagus ya, bagus ya.
mengundang para dewata. Ya. Ya, jadi ini studi literatur kita. Kita sudah punya lengkap banyak ceritanya tentang surga, tentang alam-alam lain, kehidupan lain, kalau mati kemudian menjadi apa, kalau meninggal dunia dengan melakukan perbuatan ini, dia lahir menjadi apa, destininya, ya kan? Itu juga ada di Tipitaka. Culakama Wibangga Sutta dan Mahakama Wibangga Sutta. Nah, itu baca, bagus sekali. Ya, bagus sekali. Ya. Nah, Ibu Bapak, ini studi literatur. Yang kedua apa? Studi pengalaman orang lain atau pengalaman pribadi. Nah, pengalaman orang lain ada yang cerita lisan, sudah meninggal dunia, mati suri, katanya, kemudian hidup lagi, ya kan? Kemudian dia cerita, ya kan? Ya, cerita dalam majalah, surat kabar, laporan penelitian ilmiah, ya kan? Ya, saya punya satu buku dari Dr. Ian Stevenson dan Francis Torrey dalam studi di Sri Lanka, India, Thailand, ya, dituliskan dalam sebuah buku. Ini sudah ada soft copy-nya sekarang in English, ya, Rebirth, Doctrine and Experience. Ini bagus sekali bukunya, riset ini, riset penelitian tentang kelahiran kembali, ya, oleh Dr. Ian Stevenson dan Francis Torrey. Ya, jadi buku-buku ini bagus sekali risetnya ini. Kemudian tanpa latihan khusus, dia bisa mengalami langsung, melihat makhluknya, menderita, dan sebagainya. Ya, tanpa latihan yang ini. Ya, atau dengan reasoning deduktif, induktif, dengan perenungan. Akhirnya mendapatkan kesimpulan, oh ya bisa. Nah, sehingga orang bisa meningkat keyakinannya. Bukan hanya dari baca, ya, tapi dari studi pengalaman orang lain, membanding-bandingkan antara yang dibaca dengan pengalaman orang lain, pengalaman sendiri, reasoning, ya. Ini untuk membuktikan kelahiran berikutnya ada atau tidak, alam-alam itu ada atau tidak, ya kan? Nah, yang ketiga, ya, sebelum yang ketiga, 1,5 bulan lalu saya kan pernah bilang ada In Search of the Dead, itu salah satunya yaitu Proof of Heaven, ya, Dokter Experience Afterlife. Ya kan? Pernah cerita ya waktu itu ya. Di mana seorang dokter bedah saraf ya, di majalah Newsweek ya, sebagai seorang ilmuwan dan seorang dosen di Harvard Medical School dan beberapa universitas lain, saudara-saudara, terbiasa dengan logika akademik bedah saraf otak dan apa yang terjadi jika otak hampir mati. Dia tahu mengalami serangan kerusakan otak karena penyakit bakteri meningitis yang langka dan bakteri E. coli masuk ke cerebrospinal fluid, cairan, ya, memakan otak dia, ya, koma selama 7 hari karena neurokorteks tidak aktif setelah sebelumnya mengalami sakit parah. Seluruh korteks yang mengontrol munculnya pikiran dan emosi mengalami shutdown, kematian fungsi selama 7 hari. Nah, mengalami pertemuan dan perjalanan di suatu tempat. Jadi orang ini, ahli neurosurgeon itu, ya, mati, otak shutdown 7 hari, tapi dia mengalami suatu pertemuan perjalanan di suatu tempat dengan makhluk-makhluk yang berterbangan dengan suara yang sangat halus, berwibawa, dan sebagainya. Selama ini dia percaya bahwa otak sebagai producer dari pikiran dan emosi. Tapi setelah kejadian itu, ia melakukan riset bersama dokter lainnya yang merawat dia. Dengan hipotesa baru, bahwa otak hanya sebagai kendaraan, bukan produser dari pikiran dan emosi. Tapi sekaligus dia juga tahu, ada makhluk lain, ada tempat lain yang dia kunjungi. Ya, ada sesuatu yang belum dijangkau. Ya, pada saat itu. Jadi dia melakukan research itu, saudara-saudara. Ya, jadi ini di Newsweek ya, tahun 2012. Bulan Oktober atau September waktu itu. Waktu itu kalau tidak salah Bu Lili atau Pak Jaya yang share di WA ya, linknya waktu itu ada ya. Nah, yang ketiga, studi pembuktian lewat praktek berdasarkan metodologi. Nah, di Tipitaka
itu kan ada ceritanya tuh, kelahiran berikutnya, kemudian ada juga metodologinya, bukan hanya kelahirannya. Metodologi untuk membuktikan itu ada atau tidak dengan kemampuan batin abinya, saudara-saudara, abinya. Nah, tekniknya itu secara deskriptif itu sangat detail ada di Wisuddhimagga, The Path of Purification. Wisuddhimagga itu lengkap tuh, ya. Cuma orang Indonesia atau orang-orang yang baca Wisuddhimagga umumnya mereka tidak cenderung untuk praktik, hanya sebagai intelektual. Ya. Jadi metodologinya ada, ya, di mana metodologi itu untuk mencapai abinya ini banyak, ada idiwida, ya, macam-macam, kekuatan kehendak mengubah tubuh satu jadi banyak, menyalin rupa, mencipta menggunakan pikiran dan sebagainya. Ada abinya yang saya berikan dadu ini pink, ya, kemampuan mengingat kelahiran lampau, kemampuan melihat makhluk-makhluk yang jauh muncul padam, cucu papatanyana, makhluk itu mati dari satu alam, lahir di alam lain, ya. Nah, ini Ubeni Wasanusati Nyana, Dibacaku Nyana, dan Cutu Papata Nyana ini, nomor 2 dan 3 ini, kalau direalisasi, maka dia bisa membuktikan secara langsung. Nah, untuk memperoleh ini ada metodologinya. Metodologinya yang tadi yang saya ceritakan. Di Wisuddhimagga itu ada di deskripsi yang sangat detail untuk mencapai kemampuan ini. Tinggal dilatih. Ya, tinggal dilatih. Kalau untuk pembuktian kelahiran dan alam-alam. Oke? Nah, itu yang nomor 3. Nomor 4, pendekatan ilmiah jangkauan indera, saudara-saudara. Ya, contoh mata nih. Mata ini memiliki suatu kemahiran namanya caku indria. Namanya caku indria. Dia punya kemahiran daya jangkau untuk melihat, daya jangkau untuk range melihat sesuatu. Nah, ini kalau di dalam gelombang elektromagnetik, ada yang namanya cahaya tampak. Cahaya tampak itu panjang gelombangnya punya range tertentu. Punya range tertentu. Tapi di luar range itu, ya, itu tidak bisa terlihat oleh mata biasa. Nah, Ibu Bapak, setiap orang dia memiliki range panjang gelombang yang bisa dijangkau. Berbeda-beda tiap orang. Ada yang mampu, ada yang tidak mampu untuk range yang lebih luas. Ya. Dalam satu penelitian, saudara-saudara, ya, ini ada electromagnetic spectrum, yang warna-warni ini adalah cahaya tampak. Nah, di luar ini, spektrumnya ini frekuensinya kan berbeda. Ada yang panjang gelombangnya pendek, ada panjang gelombangnya panjang, sehingga frekuensinya berbeda. Betul nggak? Ya. Ini ketika di riset, saudara-saudara, ibu bapak, ya, badan orang yang sedang memegang stick di nomor 2, memegang stick, itu ada di cahaya tampak. Ya. Ketika ditembak oleh cahaya dengan panjang gelombang tertentu, maka dia akan blur orang itu. Tidak tampak jelas. Tapi ditembak dengan panjang gelombang tertentu lagi, akan tampak seperti tengkorak, tulang belulang. Ya, saudara-saudara. Dulu waktu SMP, saya pernah iseng, jahil. Ya, dulu waktu SMP itu ada keluarga saya itu punya satu grup diskotik. Ya, jadi satu keluarga, famili saya punya grup diskotik. Saya tidak suka disko, tidak suka menari-nari. Saya duduk dekat bagian pengatur lampu, saudara-saudara. Dekat bagian pengatur lampu. Nah, orang-orang berdansa di situ semua. Di floor, dansa. Nah, saya pernah tanya, ini buat apa? Oh, ini kalau dinyalakan begitu, itu mereka itu yang sedang disko itu nanti akan tampak seperti tengkorak. Nah, saya coba, begini. Ah, betul, tengkorak joget, saudara-saudara. Tengkorak menari. Nah, itu ada satu cahaya yang ketika kita tembak kepada orang-orang itu, dia akan tampak, terlihat oleh orang lain seperti tengkorak, saudara-saudara.
Tapi kalau digunakan tegangan yang lebih tinggi lagi, sehingga frekuensinya sangat tinggi, ya, ditembak ke badan orang itu, dia menjadi hilang, tidak tampak. Padahal orang itu ada di situ, saudara-saudara. Nah, pernah lihat film-film imajinatif yang umum-umum terjadi pada Star Trek, misalnya ya Star Wars, ya kan ya. Di situ kan bisa seperti itu, terurai dan sebagainya, ya. Itu bukan fiksi semata sebenarnya. Tetapi itu kisahnya bisa terjadi apabila menggunakan tegangan yang tinggi. Hilang dari pandangan. Ya. Mungkin pesulap-pesulap profesional di mana dia memiliki cukup dana, ya, dia memiliki teknologi untuk menghilangkan, misalnya ditembak dengan cahaya tertentu, benda tertentu hilang. Bahkan ada yang menghilangkan, kalau di Jakarta tuh Tugu Monas bisa hilang, nggak kelihatan begitu. Nah, itu permainan frekuensi, saudara-saudara. Ya. Nah, makhluk-makhluk yang tidak terlihat itu bukan tidak ada, tetapi daya jangkau akomodasi mata kita tidak bisa menjangkau panjang gelombang di luar range. Ya, di luar range. Ya, jadi secara saintifik itu bisa terjadi. Ya, telinga manusia ini punya keterbatasan kemampuan hanya bisa mendengarkan frekuensi radio. Seperti saudara-saudara sekarang nih, yang terdengar adalah suara saya kan, ya kan? Tetapi sebenarnya ibu bapak, saudara-saudara semua, di ruangan ibu bapak semua, itu frekuensi berbagai gelombang banyak. Hanya receiver yang tepat, dia bisa tune in, sehingga terdengar suara saya di sana. Tapi kalau ibu bapak nyalakan radio, di mana ada receiver tertentu, gelombang lain bisa terdengar, betul nggak? Terjadi suara. Ya. Jadi receiver telinga kita ini punya daya jangkau yang hanya frekuensi radio, audio. Ya kan? Nah, infrasonik di bawah 20 Hz, makhluk hidup yang mampu untuk mendengarkan frekuensi ini, jengkrik, kriket, ikan lumba-lumba, katak, codot, gajah, burung merpati. Ya. Nah, frekuensi ultrasonik di atas 20.000 Hz, ini makhluk hidup tertentu bisa mendengarkan. Seperti kelelawar, bat, kucing, anjing, tikus, belalang, dia bisa menangkap yang ini, frekuensi ini. Kita tidak bisa. Gajah tidak bisa. Setiap orang memiliki range yang berbeda-beda. Nah, kita lagi manusia selalu bilang, oh saya tidak bisa dengar, maka tidak ada. Oh saya tidak bisa lihat, maka tidak ada. Nah, orang-orang Indonesia maupun orang-orang di dunia untuk membuktikan sesuatu, mereka berdasarkan five senses, di mana five senses itu sangat terbatas, saudara-saudara, ya, sangat terbatas, ya. Ini di dalam satu research, ya, manusia itu hanya bisa menangkap frekuensi tertentu dari telinganya, tapi anjing dari sisi hidungnya bisa lebih jangkauan lebih luas, ya. Ngengat dengan tubuhnya, dolphin dengan tubuhnya, berbeda range-nya, saudara-saudara. Sangat berbeda range-nya. Ya, jadi ini 4 metode untuk membuktikan dari secara saintifik, ya. Kita tahu bahwa manusia untuk membuktikan sesuatu memiliki suatu keterbatasan. Keterbatasan range gelombang yang bisa dia lihat, bisa dia dengar, bisa dia cium bau, bisa dia rasakan. Ya. Dan setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Ya. Tapi orang-orang umumnya bilang, menurut pandangan dia, karena dia tidak bisa alami dengan five senses, dia dianggap tidak ada, tidak bisa dibuktikan. Nah, dengan pemahaman frekuensi radio yang seperti ini, frekuensi gelombang elektromagnetik, kita mulai bisa tahu, oh ternyata sesuatu yang kita tidak bisa tangkap dengan five senses kita, ternyata ada loh, bisa loh. Tapi dengan metode lain, ya kan? Metode lain. Nah, ini untuk membuktikan alam-alam itu, ya. Contoh saja internet seperti itu, ya. Ya, atau gelombang radio seperti biasa dengan handphone misalnya, ya kan?
Zaman dulu masih belum ada tuh. Zaman dulu masih pakai kabel, wire. Ya kan? Sekarang sudah pakai WAN, pakai awan, ya kan? Ya, seperti itu. Ya, gelombang dan ada receiver-nya yang peka, sensitif. Ternyata kepekaan sensitivitas manusia ini sekarang kalah oleh handphone, ya kan? Oleh handphone. Ya, seperti itu. Ya, jadi saudara-saudara, itu cara membuktikan. Nah, kemudian untuk choose our destiny, saudara-saudara, ya. Itu ada jenis kelahiran, kelahiran melalui telur, melalui kandungan, melalui kelembaban, spontan, ya. Itu bisa terjadi, saudara-saudara. Dan manusia yang pertama kali di bumi ini yang pertama ya di bumi ini karena bumi kan banyak nih, hancur, muncul lagi bumi, hancur, muncul lagi bumi, ya. Nah, di bumi ini manusia lahir pertama di bumi ini itu dengan spontan, opapatika. Kalau sekarang kan yang umum sensing secara kandungan, saudara-saudara. Tapi zaman dulu itu ada yang partenogenesis. Nah, partenogenesis saya pernah melakukan uji coba. Nah, tadi di peserta ketika kita sebelum mulai kita kan ada diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol. Ada Pak Effendi di sana tuh. Ya. Nah, Pak Effendi juga pernah mengalami mungkin pada waktu tingkat 1 dulu kita belajar itu pelajaran biologi, ya, biologi. Kita melakukan suatu research terhadap binatang, hewan, binatang, ya, animal, ya. Di mana binatang itu kita isolasi hanya yang perempuan saja, hanya yang perempuan. Ternyata dia bisa berbanyak diri, bisa melahirkan tanpa pria. Nah, tanpa pria, Ibu Bapak, tanpa pria. Ya, tanpa pria. Nah, dia bisa melahirkan. Nah, ternyata apa? Setelah diteliti, ternyata itu dari telur. Sel telur menjadi telur, kemudian telurnya menetas tanpa kawin. Nah, ini yang secara sains disebut partenogenesis. Partenogenesis. Jadi segala sesuatu yang menurut orang harus dengan kawin, ternyata itu bisa loh partenogenesis. Telur langsung jadi makhluk. Ya. Nah, belum lagi cloning. Nah, kebetulan saya punya background dulu penelitiannya dari cloning. Ya. Dulu ya itu sudah lama sekali tahun 86, 85. Tahun 85 saya research menggunakan cloning teknologi baru pertama kali. Ya, baru pertama kali. Ketika cloning itu terjadi, saya dipanggil waktu itu mewakili famili saya yang aktif di keagamaan. Dipanggil di Departemen Agama. Bagaimana cloning menurut Buddhis? Nah, karena saya di situ sudah belajar Abhidhamma, saya menggunakan pembahasan secara Abhidhamma waktu itu untuk cloning. Jadi tidak masalah kata saya. Cuma sekarang siapa yang memegang kendali moralitinya supaya cloning ini jadi lurus. Ternyata cloning teknologi ini sekarang makin bagus, makin berkembang. Ya, dulu saya research cloning ini di salah satu institusi perusahaan farmasi terbesar di Indonesia pada saat itu. Ya, melakukan research itu. Ya, cuma biasa perusahaan itu kan bisnis. Research itu kan buang-buang uang, betul nggak? Ya, jadi saya selalu dikejar. Mana hasil uangnya? Nah, sedangkan researcher senangnya apa? Kotak-katik meneliti. Ini bisa jadi ini bisa jadi ini, begitu kan? Ya. Jadi pada zaman dulu ada mukosa pipi. Jadi pipi mulut sebelah dalam itu kan licin tuh. Itu sel hidup namanya mukosa. Nah, sel hidup mukosa dari frog, kodok, katak ya diambil, dibiarkan di dalam suatu media tertentu, digoyang-goyang, itu bisa menjadi kecebong. Kecebong hidup tanpa telur. Nah, ya kan? Tanpa telur.
tanpa kawin, ya kan? Hanya dari media yang lembab tadi ditumbuhkan, digoyang-goyang dengan konsentrasi tertentu bahan kimianya, dengan suhu tertentu dan cahaya tertentu, jadi dia. Jadi banyak kecebong. Nah, saudara-saudara, dari sisi Buddhis, dengan 4 metode kelahiran yang seperti ini, itu sudah terjawab sebenarnya. Sudah terjawab. Bisa lahir melalui apa? Bisa dijawab. Wajar. Ya toh? Wajar. Ya. Jadi we choose our destiny di situ. Ya. Nah, di sini, karma buruk ini akan berbuah di alam nafsu. Karma baik bisa juga di alam nafsu, saudara-saudara. Cuma alam nafsunya berbeda nih. Ya kan? Ya. Karma baik bisa di alam rupa Brahma, alam arupa Brahma. Nah, ini secara grafikal seperti ini gambarnya. Jadi ada hell, animal, ya, ada neraka, ada binatang, ada alam setan, ada demon, ada manusia, ada dewa 6. Ini alam nafsu semua nih. Nah, di sini nih alam nafsu. Kalau nafsunya sudah ditekan sehingga mencapai jana, nah, ini mulai yang warna hijau dan warna merah. Naik ke atas alamnya. Jadi total ada 31 alam. Ibu Bapak. Tadi kan saya bahas tentang suta-suta tadi. Ya. Suta itu menceritakan alam-alam. Di setiap suta tidak ada yang lengkap 31. Ibu Bapak, tidak ada. 31 ini hasil dari kerja keras para leluhur kita. Para leluhur Buddhis bekerja keras mengkompilasi, compile. Dikumpulkan, oh ternyata jumlah alam ini 31. Begitu. Ya. Jumlah alam 31. Jadi 31 alam itu kalau dibaca di Tipitaka, itu tidak ada angka 31. Tetapi tersebar. Di Dhammacakkappavattana Sutta itu sampai Brahma yang hijau. Ya kan? Di dalam Mula Pariyaya Sutta sampai ke yang atas. Sampai arupa. Tapi yang di bawah, dia globalan. Globalan disebutnya. Ya, dikelompokkan. Ya, disebutnya kalau yang di bawah. Ya. Di sutta lain hanya alam Brahma bermateri. Di sutta lain hanya dewa 6, saudara-saudara. Jadi alam-alam ini di total ada 31, saudara-saudara. Ya, 31, ya. Digambarkan secara umum seperti ini, di bawah ada 4 yang menderita, kemudian manusia, ya. Ini alam berbahagia nih mulai ke atas nih. Nah, setelah manusia di sini ada alam surga. Ini juga surga semua sampai atas. Ya. Surga sampai atas. Ya. Kalau membahas ini bisa 1 hari penuh, saudara-saudara. Saya hanya sepintas saja nih. Ya. Alam dewa, sugati, bumi, ya. Nah, ya. Umurnya 500 tahun dewa. Ya. Nah, 1 hari alam Catumaharajika 50 tahun manusia. Saudara-saudara, 50 tahun di manusia itu baru 1 hari di alam dewa. Artinya, kalau umur saya 57, 58, ya, 57 tahun, ya. Artinya baru 1 hari lebih sedikit di alam dewa Catumaharajika. Nah, kalau kita flashback ke zaman Sang Buddha dulu, 2600 tahun, dibagi 50 berapa? 2 bulan ya. 2 bulan, 3 bulan. Ya kan? Artinya para dewa itu masih ingat tuh ajaran Buddha tuh, baru 3 bulanan. Kita aja udah 1,5 bulan di sini. Ya kan? Dengan pembahasan yang lalu masih ingat saudara-saudara. Ya. Nah, ini umur alam nih. Catumaharajika tuh kan. 1 hari di alam dewa setara alam manusia 50 tahun. Tawatingsa 100 tahun. Ya. Nah, ini. Ya. Nah, ini lifespan-nya. Lifespan. Lahir di alam Catumaharajika 9 juta tahun. Seperti itu. Ya, maksimum. Maksimum. Ya. Nah, jadi ini ada neraka tuh. Ya, ada 8 neraka besar.
Nah, 8 neraka besar. Di setiap neraka ini, saudara-saudara, ya, itu ada penjaganya. Ya. Nah, neraka besar ini ya, punya neraka-neraka minor. Pinggiran neraka namanya, pinggiran neraka. Ya. Pinggiran neraka dikelilingi oleh 5 neraka. Nah, ada penjaganya masing-masing di 4 sudut ini. 5. Jadi 4 dikali 5 berapa? 20 kan? Untuk 1. Kalau 8 berapa? 4 kali 5 kali 8 begitu kan? Dan neraka yang 8-nya sendiri kan 8. 8 yang besar tambah 8. Jadi neraka saja saudara-saudara ada 168. Mau pilih yang mana ayo? Neraka saja 168 macam. Saudara-saudara, banyak. Ya, jadi ada ceritanya tuh. Jadi pada saat itu Raja Nimi dia ragu-ragu. Mana ya yang lebih bagus ya? Berdana atau melaksanakan sila, kemoralan, atau apa ya? Dia ragu-ragu. Nah, saudara-saudara, pada saat Raja Nimi ragu-ragu, rupanya kursi kerajaan dewa, Raja Dewa Saka, ya Dewa Saka ya, itu panas. Dia melihat, oh ini raja ragu-ragu nih, bahaya nih. Harus dikasih insaf istilahnya, supaya insaf, supaya sadar. Akhirnya dikirimlah Matali, kusir kerajaan dewa. Bereskan Raja Nimi supaya dia punya keyakinan di dalam melakukan kebaikan. Nah, seperti itu. Kirim. Nah, akhirnya Matahari datang ke kerajaan ke Raja Nimi. Raja Nimi, Raja, apa gerangan yang membuat kamu menjadi ragu-ragu? Nah, akhirnya Raja Nimi bilang, saya ini ragu-ragu apa ya yang lebih baik ya, ini atau ini atau ini gitu kan ya. Nah, gini. Sekarang kamu saya ajak jalan-jalan keliling, mau nggak? Keliling-keliling surga dan neraka. Nah, asik kan? Sekarang belum ada tuh. Ya, tur yang seperti itu. Nah, jadi Raja Nimi diajak tur surga neraka. Nah, kemudian Raja Nimi menimbang-nimbang. Kemana dulu ya? Karena disuruh pilih mau kemana dulu, neraka dulu, surga dulu. Nah, Raja Nimi menimbang-nimbang. Dia berpikir, saya selama ini melakukan kebaikan. Hanya karena ragu ini aja nih saya jadi susah galau. Kalau baik, itu pasti hasilnya baik, surga. Kalau gitu saya pilih neraka dulu. Pilih neraka, saudara-saudara. Karena dengan anggapan ke surga pasti. Jadi dia pengen ke neraka dulu. Nah akhirnya pergilah Raja Nimi bersama Matali ke neraka. Wah ternyata di neraka itu ada makhluk-makhluk yang menggelepar-gelepar di sungai darah yang mendidih. Raja Nimi merinding. Tidak nyaman. Dia bertanya kepada Matali apa gerangan yang mereka lakukan sehingga terjadi seperti itu. Kemudian Matali menceritakan, makhluk-makhluk itu dulu ketika jadi manusia, dia melakukan A, B, C, D, ini perbuatan buruk sehingga jadi begitu. Saya tidak mau melakukan perbuatan buruk itu. Bawa segera saya pergi ke neraka yang lain, saya pengen lihat. Cus, pergi. Masuk lagi neraka yang berikutnya. Ya. Di neraka yang berikutnya ada makhluk-makhluknya diguyur pakai air panas sampai keluar di dubur, di anusnya, ya kan? Seperti itu. Dia Raja Nimi merinding lagi, tanya lagi apa gerangan yang dilakukan mereka. Oh, mereka melakukan kejahatan ini. Oh, saya tidak mau melakukan itu. Langsung. Singkat cerita dia sudah keliling neraka, ya kan? Bahwa saya sekarang ke surga, akhirnya masuk ke surga. Begitu masuk ke surga, disambut oleh irama-irama surgawi. Kemudian ada yang duduk di dipan emas, makhluknya. Ada yang duduk di beludru merah. Ada makhluk-makhluk yang cahayanya cemerlang. Ada makhluk-makhluk cahayanya mulai redup. Nah, Raja Nimi akhirnya bertanya, apa gerangan yang mereka lakukan? Oh, mereka lakukan dipannya begini. Dulu dia melakukan A, B, C, perbuatan baik. Dia Raja Nimi gembira, oh itu saya akan melakukan perbuatan baik itu. Kemudian dewa yang satunya seperti itu juga. Akhirnya singkat cerita selesai. Saudara-saudara nanti baca Nimi Jataka.
Ya, Nimi Jataka. Itu cerita tentang alam neraka, alam dewa, alam surga. Ya, jadi saudara-saudara, untuk choose your destiny itu bisa dilihat di Tipitaka juga seperti itu, ya, neraka. Ya, jadi orang masuk neraka besar tadi, ya, orang masuk neraka itu tidak langsung masuk, saudara-saudara. Begitu mau masuk neraka, masuk pinggiran dulu. Pinggiran neraka apa tadi namanya? Usada Niraya, pinggiran neraka. Di situ ditanya, kamu makhluk datang ke sini, ingat nggak kamu sudah pernah melakukan kebaikan? Nah, ditanya 3 kali. Kalau tidak ingat, dia diseret masuk ke neraka besar, saudara-saudara. Tapi kalau ingat, dia langsung tergugah terhadap perbuatan baiknya. Stop di situ, nggak jadi dia masuk neraka. Lahir di tempat yang lebih bagus karena terpotong oleh perbuatan baiknya. Begitu. Nah, siapa yang nanya? Kan kalau di kebudayaan Chinese itu kan istilahnya gemloong, ya kan? Ditanya. Tapi kalau di dalam Tipitaka, ya, itu namanya Yamaraja. Yamaraja itu peta, makhluk setan. Makhluk setan yang kadang-kadang dia gembira. Nah, pada saat gembira, dia menolong makhluk-makhluk yang baru mau masuk ke neraka. Ditanya-tanya, diingatkan kebaikannya. Nah, ini ingat tentang cerita kematian yang waktu lalu ya, yang kita sudah bahas. Ya, itu Wemanika Peta sebenarnya. Nah, itu singkat cerita tentang neraka, saudara-saudara. Ya, tentang neraka. Wih, gambarnya serem-serem kalau neraka. Ya, serem-serem. Ya, kalau neraka. Ya, gambarnya serem-serem tuh. Ya. Nah, sebaliknya makhluk setan. Ya, makhluk setan juga macam-macam, saudara-saudara. Ada yang makannya dari sesajian, persembahan. Ada yang selalu lapar dan haus. Ada yang besar dan tulang hanya dibungkus kulit. Macam-macam. Ya. Ada yang makanannya air ludah, dahak, muntah, atau kotoran. Hati-hati. Di sini mengajarkan sanitasi. Jangan buang ludah sembarangan. Spit. Jangan buang ludah sembarangan. Jangan buang kotoran sembarangan. Sampah, dahak, muntah harus dibersihkan. Ya. Ya, banyak cerita tentang setan. Ya. Ya, jadi saya tidak cerita lebih banyak lagi ya. Karena kalau cerita banyak lagi ini cerita tentang setan tuh seperti itu. Ada juga setan punya anak. Nah, setan punya anak. Mamanya setan ini mendengar sedang khotbah dhamma. Ketika sedang khotbah dhamma, anaknya itu ribut. Nah, ketika ribut ini, nah kamu jangan ribut. Ini ada khotbah bagus untuk memperbaiki kehidupan kita. Anaknya tenang. Nah, setan mama setan ini bisa mati di sini, lahir menjadi makhluk surga, ya. Ada seperti itu. Nah, kemudian ada juga cerita tentang Patidana, saudara-saudara, ya. Patidana. Nah, ketika Patidana, ya kan, di hadapan sangga, misalnya ya. Nah, ini dilimpahkan jasa kepada leluhur yang menjadi makhluk setan. Yang makanannya jasa, ya. Mereka berepresiasi, appreciate terhadap perbuatan baik. Para dewa juga ada appreciate atas kebaikan ini. Seperti itu. Ya. Nah, saudara-saudara, kira-kira seperti itu. Ya, ada demons, ada manusia, ya. Ya, manusia kan macam-macam tuh, ya. Ada alam dewa, ya. Macam-macam. Jadi ini khusus nanti kalau untuk alam secara detail itu lama pembahasannya, saudara-saudara. Ya, jadi saudara-saudara, ya, choose your destiny. Ya, seperti itu. Jadi supaya lebih pas, mungkin saya akan kembalikan dulu kepada Pak Simun sebagai moderator. Ya, nanti kita lanjut dengan tanya jawab, kan lebih asik ya, lebih enak ya. Baik, Ibu Bapak semua, terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya. Silakan Pak Simun.